hati kita, mari kita bernyanyi lagu pujian Selamat Pagi Bapa dalam sikap doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh sekolah minggu online lagi. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengarkan Tuhan dapat kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke anak-anak, kita sekarang mau menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ya, betul ya. Lagunya betul sekali langsung tinggi. benar. Bersama Tuhan kita bisa apa aja ya? Kita bisa sekolah, kita bisa apa lagi Losa? Kita bisa belajar. Iya, kita bisa bantu orang tua kita. Benar. Walaupun situasi sekarang masih pandemi, tapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk bisa beraktivitas setiap harinya. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ikutin, kita mau bisa langsung itu ya. Bekerja, berkarya
datang dari teman-teman kita. Yeay! Siapa ya, siapa? Siapa ya? Nah, penasaran kan? Kalau penasaran berarti kita mau melihat bersama-sama. Setuju ya? Setuju. Ayo kita saksikan ya. Silakan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kembang dari impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, awesome ya. Tak, pujian mereka bagus banget. loh. Soalnya juga bagus-bagus ya, Lause ya. Wah. Coba kita kasih aplaus dulu untuk adik-adik yuk. Yeay. Adik-adik ya. Ya, kalau masih ada adik-adik yang belum kasih pujian mungkin bisa kasih tahu ke Lause-Lausenya ya. Supaya nanti adik-adik juga bisa memberikan pujian untuk Tuhan Yesus. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Mari adik-adik persiapkan persembahannya. Dan kalau misalnya ada orang tua di samping atau koko cici, boleh untuk meminta mereka untuk scan barcode di depan ini. Oke, nah kita mau menyanyikan lagu pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Silakan masuk Fitri berdoa. Ya, yuk anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya apa yang kami berikan itu membawa sukacita kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari Lause. Tuhanlah yang memimpin kami supaya kami bisa mengerti dan mau dengar-dengaran dan menerima apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu pujian Tuhan penuhiku dengan firman-Nya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi
lagi dengan Lose. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lose meminta semuanya duduk dengan tenang dan siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Oke? Nah, hari ini sebelum Lose sampaikan ceritanya, Lose punya satu kisah. Kisah itu apa, Lose? Lose punya satu cerita. Adik-adik, ada suatu tempat namanya adalah kota Yope. Ada yang sudah pernah dengar? Coba tanya bapaknya. Nah, di kota ini banyak sekali orang yang bekerja sebagai nelayan. Pada tahu nggak apa nelayan? Nelayan itu adalah mereka yang bekerja mencari ikan. Malam hari mereka pergi ke laut, lalu mereka mencari ikan. Paginya mereka kembali ke kota, kembali ke tempat mereka, lalu mereka jual ikan yang telah mereka dapatkan dari laut. Menurut adik-adik, pekerjaan jadi nelayan itu enak gak ya? Dapat ikan, terus dijual, dapat uang. Iya sih, enak kalau ada ikan yang didapatkan, ada banyak ikan yang diperoleh pada malam hari. Tapi kadang adik-adik mereka nggak ada mendapatkan ikan, dan juga kadang ada badai. Nah, mereka ini akhirnya sangat kesulitan untuk mendapatkan uang. Jadi mereka kehidupannya di sana miskin, apalagi kalau ada yang tidak ada ayahnya lagi. Jadi hanya anak dan ibunya sendiri yang bekerja. Jadi kehidupan orang-orang di kota Yope itu sangat miskin. Lalu mereka itu kesusahan untuk makan, untuk mendapatkan pakaian. Tapi adik-adik, ternyata di tempat itu, di kota Yope itu, ada satu orang yang sangat baik. Namanya adalah Tabita. Tabita ini orang yang sangat mengasihani orang-orang miskin tadi. Dia jahitkan baju, lalu dia bagi-bagikan untuk orang-orang yang miskin itu. Dia berikan untuk anak-anak mereka, untuk istri-istri yang sudah janda. Adik-adik tahu nggak itu janda apa artinya? Janda itu seorang istri yang suaminya sudah tidak ada lagi. Jadi dia hidup dengan anak-anaknya. Nah, Tabita ini sangat peduli dengan mereka yang miskin. Dia membagikan baju yang Lose sebutkan tadi, dan orang-orang di kota Yope itu sangat mengasihi Tabita, seperti Tabita mengasihi mereka. Tapi adik-adik, suatu hari ternyata ada berita yang membuat mereka sedih. Berita apa ya? Ternyata Tabita meninggal dunia suatu hari itu. Nah, mereka sangat bersedih mendengarkan berita itu. Mereka datang ke rumah Tabita. Mereka melihat Tabita sudah terbaring lemah di tempat tidurnya. Mereka sangat bersedih. Tapi adik-adik, ternyata ada di antara mereka yang mengingat, kan ada Petrus, murid Tuhan Yesus, yang sedang ada dekat dengan tempat kita ini. Petrus itu ada di kota Lida. Kota Lida itu sangat dekat dengan kota Yope, tempat di mana mereka berada. Akhirnya mereka meminta 2 orang untuk pergi ke kota Lida menemui Petrus. Sementara yang lainnya mendoakan siapa? Mendoakan Tabita yang sudah meninggal. Oke. Ketika mereka berjalan, 2 orang menemui Petrus ke kota Lida. Lalu ketika mereka ketemu, mereka menyampaikan kepada Petrus kalau Tabita sudah meninggal. Mereka bersedih akan kepergian dari Tabita. Akhirnya Petrus pergi ke kota Yope, ke tempat di mana Tabita berada. Nah, adik-adik, sampai di rumah itu, di rumah
Tabita, mereka semua orang-orang yang ada di kota itu yang sangat mengasihi Tabita, mereka menunjukkan baju-baju yang waktu Tabita masih hidup, Tabita berikan kepada mereka. Mereka bilang, ini nih baju yang sudah diberikan Tabita kepada kami ketika dia masih hidup. Tabita ini orang yang sangat baik. Lalu Petrus mendengarkan mereka. Akhirnya Petrus mengatakan kepada orang-orang itu, baik, kalian keluarlah. Lalu mereka keluar dari ruangan itu. Lalu Petrus berdoa kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, dia meminta Tabita untuk bangkit. Dan adik-adik, dengan kuasa Tuhan, akhirnya Tabita bangkit. Setelah itu Petrus membawa Tabita keluar dari ruangan itu dan menunjukkan kepada orang-orang di kota Yope kalau ternyata Tabita sudah bangkit. Wah, keren ya? Keren nggak adik-adik? Itu adalah berkat, itu adalah kuasa dari Tuhan. Siapa yang dari cerita Lose, siapa yang mendoakan Tabita waktu dia sudah meninggal? Siapa? Ya benar, orang-orang di kota Yope. Terus Lose juga mau tanya lagi, satu lagi. Siapa yang memanggil Petrus untuk membangkitkan Tabita? Siapa? Ya benar, orang-orang Yope lagi. Mereka pergi untuk menemui Petrus. Adik-adik sendiri, siapa yang sudah pernah adik-adik doakan? Pernah nggak adik-adik mendoakan papa, mendoakan mama, mendoakan kakak, atau orang-orang yang berada di sekitar adik-adik? Pernah nggak? Nah, hari ini Lose mau ngajak adik-adik semua untuk mendoakan orang-orang yang berada dekat dengan kita. Bukan hanya dekat dengan kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang belum beruntung. Pernah nggak sih adik-adik pergi keluar rumah misalnya, terus dari dalam mobil melihat keluar ada anak-anak yang berada di jalanan, meminta uang, meminta makanan. Nah, mereka itu adalah anak-anak yang kurang beruntung. Mereka nggak bisa makan sepuasnya, makan sampai kenyang. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak seperti orang-orang Yope yang percaya kepada Tuhan dan mendoakan orang lain? Oke, Lose mengajak adik-adik semua mulai hari ini kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, juga orang-orang yang belum beruntung, teman-teman kita yang tidak seberuntung kita. Oke, dari orang-orang Yope kita belajar kalau kita harus saling mengasihi dan kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Dari Tabita juga kita belajar adik-adik apa yang dilakukan Tabita tadi. Nah, Tabita membagi-bagikan pakaian yang sudah dijahitnya untuk orang-orang miskin. Dia juga suka menolong. Oke, adik-adik juga bisa mencontoh Tabita yang selalu mengasihi sesamanya. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita belajar kalau Tuhan yang besar adalah Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan yang berkuasa atas doa-doa kita. Jadi, tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sekarang kita sampai di ayat hafalan. Ayo siapkan Alkitabnya lagi. Buka dari kitab Galatia 5 ayat 13C. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lose ulangi sekali lagi ya, sama-sama mengikuti. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Lose tutup dalam doa. Adik-adik siap mempersiapkan diri untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk cerita hari ini.
Terima kasih kalau kami kembali diingatkan agar kami saling mengasihi, saling menolong, mendoakan orang lain, dan kami percaya kalau Engkau Allah yang berkuasa atas doa-doa kami. Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum seberuntung kami, kiranya Tuhan yang menyertai mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan cerita dari Larso. Nah, kalau kita sudah mendengarkan cerita dari Larso, kita harus melakukannya. Oke, semuanya pasti mendengarkan apa yang Larso bilang ya, dan harus dilakukan. Oke? Ditanam juga di dalam hati. Iya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian terakhir kita. Itu Bapak, terima kasih.